Agen tidur. Tidur adalah fungsi penting yang memungkinkan tubuh dan pikiran kita untuk mengisi ulang, membuat kita segar dan waspada ketika kita bangun. Tidur yang sehat juga membantu tubuh kita tetap sehat dan mencegah penyakit. Tanpa tidur yang cukup, otak tidak dapat berfungsi dengan baik. Teori konservasi energi tidur menunjukkan bahwa tujuan utama tidur adalah untuk mengurangi penggunaan energi seseorang pada saat tidak nyaman dan kurang efisien untuk mencari makanan. Tapi para ilmuwan tidak tahu pasti, karena ketika kita tidur, kita menjadi tidak sadar dan lumpuh. Jika kita melihat tidur dari sudut seleksi alam, itu membuat nenek moyang kita rentan terhadap serangan dari binatang buas. Jadi potensi resiko dari proses ini yang bersifat universal di antara mamalia dan banyak kelompok lainnya pasti menawarkan semacam keuntungan evolusioner, bukan? Tapi seperti yang kukatakan, para ilmuwan tidak tahu pasti dan penelitian di bidang ini berjalan lambat. Meskipun saran dan teori baru muncul setiap hari. Dan sementara para ilmuwan terus memeriksa dan meneliti mengapa kita tidur, agen tidur tertentu yang tidak menyadari dan apatis terhadap apa yang dipikirkan manusia melakukan pekerjaan sehari-harinya untuk membuat manusia tertidur. Ibu, aku tidak mau tidur. Aku mau menonton kartun. Aku mohon. Nancy sayang, jangan lakukan ini lagi. Ya, Nancy sayang, jangan lakukan ini lagi. Tapi, Ibu... Tutup matamu dan tidurlah. Selamat malam. Selamat malam. Wah, aku tidak akan tidur. Aku akan membaca buku komik sekarang. Oh, kau tidak akan? Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Tapi untuk saat ini, kau akan tidur. Tidurlah, tidurlah, biarkan mimpimu berbicara. Besok akan menjadi hari yang baru, tapi untuk saat ini, kau akan tidur. Dan seketika itu juga, Nancy kecil tidur seperti kayu gelondongan. Jadi, seperti yang kalian lihat, agen tidur akan pergi dari rumah ke rumah dan membuat orang tertidur. Dan dia mencintai pekerjaannya. Itu sederhana. Bacakan puisi itu, taburkan debu tidur, dan lihatlah. Ada manusia yang mendengkur seperti beruang. Tapi malam itu, malam Juli yang hangat itu, sesuatu akan berubah. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Tapi untuk saat ini, kau akan tidur. Apa? Keadaan darurat? Tidurlah, tidurlah, biarkan mimpimu berbicara. Besok akan menjadi hari yang baru, tapi untuk sekarang kau akan tidur. Selamat malam tidur, Nyonya. Keadaan darurat dalam pengawasanku? Tidak. Agen tidur bergegas ke lokasi darurat. Dia masuk ke dalam rumah, melalui celah pintu, dan... Ya, jangan khawatir, kau tidurlah. Akan kuselesaikan proyek dan mengirimkannya padamu besok. Selamat malam. Ayo bekerja. Ayo bekerja ya. Apa kau tidak tahu bahwa malam untuk tidur dan siang untuk bekerja? Agen tidur mengeluarkan dari tasnya botol debu tidur. Menuangkan sedikit di tangannya, dia menyimpannya kembali di dalam dan kemudian terbang melintasi ruangan dan berhenti tepat di depan Marvin. Apa yang kau tabur itulah yang kau tuai, tapi untuk sekarang kau akan tidur. Tidurlah, tidurlah. Biarkan mimpimu berbicara. Besok akan menjadi hari yang baru, tapi untuk sekarang kau akan tidur. Oh. Ya, itu terjadi. Marvin membungkuk untuk mengambil pena dan serbuk tidur terbang melewati kepalanya. Angin yang datang melalui jendela mendorongnya kembali ke arah yang sama dan... Tidak. Ya, agen tidur terkena oleh debu tidurnya sendiri. Dan seketika, dia melihat seluruh ruangan berputar di sekelilingnya. Ini tidak terjadi. Dengan bunyi, dia jatuh ke tanah dan... Sementara Marvin melanjutkan pekerjaannya. 1 jam berlalu, agen tidur terbangun dengan kaget. Tidak. Kau manusia bodoh.
Dan lagi, agen tidur mengeluarkan debu tidurnya, terbang melintasi ruangan dan berhenti tepat di dekat Marvin dan mulai membacakan puisi tidur. Tapi kali ini terburu-buru. Apa yang kau tabur itulah yang kau tuai, tapi untuk sekarang kau akan tidur. Tidurlah, tidurlah, biarkan mimpimu berbicara. Besok akan menjadi hari yang baru, tapi untuk sekarang kau akan tidur. Kali ini, serbuk tidur mengenai sasaran. Marvin seketika mulai merasa mengantuk. Lebih baik aku membuat secangkir kopi untuk diriku sendiri. Apa? Tidak, jangan kopi. Kopi adalah musuh terbesar agen tidur. Karena kopi mengandung kafein, dan ketika kafein mengenai otak kita, ia menempel pada reseptor adenosin otak. Adenosin inilah yang membantu kita merasa mengantuk. Jadi ketika kafein mengikat reseptor adenosin itu menghentikan otak kita dari rasa lelah. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Tidak dalam pengawasanku. Tapi sudah terlambat. Pada saat agen tidur tiba di area dapur, Marvin sudah menuangkan secangkir kopi untuk dirinya sendiri dan lalu menyesapnya. Terasa sangat enak. Sekarang kembali bekerja. Aku tidak ingin menjadi seperti ini, tapi kau tidak memberiku pilihan. Saatnya mengeluarkan serbuk tidur premium. Itu benar, manusia. Agen tidur mengeluarkan dari tasnya sebotol debu tidur yang berwarna perak. 2 kali lebih efektif dari debu tidur biasa. Ayo coba. Apa yang kau tabur itu yang... Nah, kita sudah melakukan itu. Dan saat debu tidur premium mengenai Marvin, kelopak matanya menjadi berat. Dan seketika itu juga, tidur datang kepada Marvin dalam gelombang. Dan sebelum dia menyadarinya, dia tertidur. Aku berhasil. Selamat malam, tidur yang nyenyak. Agen tidur yang bahagia terbang menuju jendela untuk pergi. Tapi pada saat itu, telepon Marvin berdering. Apa? Tidak, jangan itu sekarang. Smartphone adalah musuh terbesar kedua agen tidur. Karena cahaya biru yang dipancarkan oleh layar ponsel menahan produksi melatonin, hormon yang mengontrol siklus tidur bangun, alias ritme sirkadian. Hal ini membuat seseorang sulit untuk tertidur. Dan kasus ini, itu membangunkan Marvin. Ya, hai Melinda. Ya, aku paham. Segera kulakukan. Terima kasih. Dah. Ayolah Marvin, kau tidak boleh tidur. Proyek ini sangat penting. Marvin meminum sisa kopi dalam tegukan besar dan melanjutkan pekerjaannya. Dan kemudian, agen tidur mengeluarkan dari tasnya apa yang disebut serbuk tidur Galaxy Pro Max. Ini akan berhasil. Bahkan gempa bumi tidak akan membangunkanmu sebelum kau menyelesaikan tidurmu. Tapi saat agen tidur hendak meniupkan debu tidur, Marvin berdiri untuk meregangkan tangannya. Itu mengejutkan agen tidur dan dia menjatuhkan botol serbuk tidur Galaxy Pro Max. Debu tidur memenuhi seluruh ruangan dan sebelum kau menyadarinya, Marvin sedang tidur di lantai dan begitu pula agen tidur. Apa? Tidak. Apa? Tidak. Mereka akan memecatku. Tamatlah riwayatku. Apa? Dan saat itulah mata agen tidur tertuju pada beberapa lembar dokumen yang merupakan pemberitahuan untuk tagihan yang belum dibayar. Oh tidak, apa yang telah kulakukan? Aku harus membantunya. Ketika Marvin sampai di kantornya, dengan mental siap di kepalanya bahwa dia akan dipecat, dia terkejut. Semua orang, secara harfiah semua orang sedang tertidur. Marvin tidak tahu apa yang terjadi. Tapi dia tidak menunggu untuk mengetahuinya karena dia segera duduk di mejanya dan mulai mengerjakan proyek itu. Dia membutuhkan waktu 2 jam untuk menyelesaikan pekerjaannya dan kemudian satu persatu semua orang bangun, bingung.
Apa selanjutnya? Nah, setelah tidak dapat menemukan alasan mengapa semua orang tertidur, kantor berjalan seperti biasa. Bos Marvin menghargai pekerjaannya dan sangat terkesan dengan proyek tersebut. Dan sementara semua orang bertepuk tangan, agen tidur tersenyum. Karena dialah yang membuat semua orang tertidur. Ya, tugasku di sini sudah selesai. Semoga berhasil, Marvin. Lalu, setelah itu agen tidur terbang. Dia merasa senang dan puas. Namun kejadian itu membuatnya sangat cemas mencoba menidurkan orang-orang yang ingin begadang. Jadi, ketika dia melihat seseorang di telepon atau komputer atau minum kopi di malam hari, dia tidak mengganggu mereka dan pindah ke rumah berikutnya. Itulah mengapa tingkat insomnia meningkat tajam seiring dengan kemajuan teknologi. Jadi ingatlah, ketika kalian semua selesai untuk hari itu dan pergi tidur, pastikan kalian menyimpan ponsel kalian dan menutup mata. Karena seperti yang aku katakan sebelumnya, tidur yang sehat dapat membantu tubuh kita tetap sehat dan terhindar dari penyakit.